Sebenarnya kalau perjalanan politik saya kan cukup panjang ya. Jadi saya mulai 2010 di Partai Golkar. Jadi untuk saat ini sudah 10 tahun. Untuk terjun secara langsung sebenarnya tidak ada di awal. Jadi awal 2010 itu saya membantu bapak saya untuk pada saat itu running mencoba untuk mencalonkan menjadi calon wali kota. Dan setelah itu gagal ya saya hanya membantu di partai saja. Saat itu saya menjadi ketua AMPG Kota Probolinggo, Angkatan Muda Partai Golkar. Cuman seiring berjalannya waktu tahun 2018, jadi pada saat rapat 2017 keluarga kami termasuk masyarakat pendukung bapak saya itu meminta untuk dari perwakilan dari keluarga untuk maju dalam kancah politik Pilwali tersebut. Dari perjalanan yang panjang, rapat yang panjang, akhirnya diputuskanlah saya yang maju untuk mewakili konstituen kami. Dan pada 2018 Allah masih mentakdirkan yang lain, kita belum bisa duduk di Pilwali. Nah, pada saat itulah saya berbicara pada diri saya, ya sudah, kalau memang ini jalannya kok kayaknya mau keluar di politik, kembali lagi ke politik, mau keluar kembali lagi, mungkin ini jalannya. Saya juga berdoa istikharah ke Allah. Akhirnya saya secara pribadi memang mau dan minta untuk dicalonkan sebagai calon legislatif dari Partai Golkar, dan alhamdulillah terpilih pada saat itu. Alhamdulillah ya Pak ya, politiknya ternyata nggak sia-sia apa sudah diperjuangkan. Pernah baca di salah satu portal media online bahwasanya dulunya itu pernah bercita-cita jadi seorang tentara. Oh betul, jadi memang saya sejak SMP SMA itu pengen jadi tentara. Jadi kalau ditanya kenapa, ya karena kalau kuliah kan harus belajar, kalau tentara kan tidak perlu belajar. Olahraga, saya senang olahraga, jadi pingin jadi tentara. Ya cuman sama keluarga saya, sama kakak saya yang kebetulan sekarang juga mengabdi ke negara sebagai TNI juga tidak diperbolehkan. Itu sampai akhirnya kan karena memang bapak saya itu sudah mulai dari kecil mendidik anaknya dan dikasih arahan sudah. Jadi satu seorang ekonom, satunya tentara, dan saya ini kebagian yang bagian teknologi. Jadi sekolah saya IT, S1, S2 saya IT, nah saya kebagian yang itu. Nah, cuman kembali lagi takdir Allah berkata lain, ya kita pindah kembali ke takdir Allah. Itu di jalur politik Pak ya. Jalur politik. Gitu. Setelah menjalani perannya menjadi seorang wakil rakyat Pak melalui kursi wakil ketua DPRD ini, apa perjalanannya seperti apa Pak? Apakah suka dukanya dalam menjalani amanah ini Pak? Ya, jadi memang dari awal kan saya bicara kalau masalah Pilwali itu adalah dukungan dari masyarakat juga. Kalau Pileg ini kan memang saya meminta kepada masyarakat, saya meminta kepada partai saya ingin nyalek waktu itu. Karena memang ada visi misi besar saya pada saat Pilwali, saya itu sempat menghitung sendiri, menulis sendiri semua hal-hal yang akan kita laksanakan kalau kita nanti terpilih. Jadi visi misi itu pada saat Pilwali 2015 itu saya yang menulis sendiri, saya yang menghitung sendiri. Makanya saya siap mempertanggungjawabkan. Tapi karena tidak terpilih sehingga kan visi misi itu akan sia-sia nantinya. Nah, saya menginginkan terjun di pencalekan menjadi anggota legislatif sehingga saya bisa mendorong pemerintah kota untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Tujuannya pasti sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Jadi visi misi itu kami buat, termasuk saya membuat itu bukan untuk saya pribadi, tapi untuk kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo. Dengan terpilihnya menjadi anggota legislatif dan partai kami berkat teman-teman separtai semuanya, Partai Golkar menduduki sebagai salah satu pimpinan. Dan saya dipercaya oleh teman-teman Partai Golkar untuk menduduki kursi pimpinan DPRD tersebut. Sehingga kita bisa mendorong visi misi yang kita rasa memang baik untuk masyarakat itu. Bapak, bagaimana sih perasaannya ketika kita bisa mengadvokasi keinginan dari masyarakat terutama khususnya? Ada kebanggaan tersendiri kan? Sebenarnya kalau bukan kebanggaan ya, tapi ada kepuasan tersendiri. Karena memang dari awal saya ingin menjadi anggota DPRD pada saat nyalek itu memang untuk menjembatani keinginan masyarakat. Dan alhamdulillah banyak sekali yang kita perjuangkan dan beberapa ya goal perjuangan kita. Karena kalau anggota legislatif kan sebenarnya bukan dinilai dari hasilnya, karena tetap yang memegang kunci adalah wali kota.
Tapi yang dipertimbangkan adalah perjuangan dari seorang anggota legislatif itu. Dan banyak yang kami perjuangkan, dari fraksi kami perjuangkan untuk masyarakat, alhamdulillah telah terlaksana. Bapak, berbicara Kota Probolinggo, semuanya menginginkan yang terbaik untuk Kota Probolinggo. Kalau dari Bapak, kacamata Bapak Fernanda sendiri, bagaimana untuk Kota Probolinggo ke depan? Ya, harus lebih baik. Harus lebih baik. Tantangannya juga tidak mudah karena kita sekarang kena wabah pandemi COVID-19. Tentunya tantangan tidak mudah, tapi semua pasti bisa dilalui. Asalkan bekerja sama, kita bergotong royong seluruh instansi pemerintah dan masyarakat, insya Allah hal ini bisa kita lalui. Termasuk pembangunan harus tetap dijalankan dengan kondisi apapun ya Pak ya? Betul, cuman ini akhirnya pemerintah harus putar otak mana yang lebih prioritas, malah yang lebih bagus, sehingga kita punya kotak-kotak prioritas mana yang akan dilaksanakan. Tidak sekedar ya mohon maaf dana segini ini harus habis dananya, tidak sekedar itu, sehingga kita sekarang harus betul-betul berpikir mana yang lebih prioritas, karena kalau terpeleset sedikit dampaknya ke masyarakat akan tidak baik. Terakhir Pak, harapannya Pak Nanda pribadi ke depan hingga masa periode habis. Ya, tetap kita harus saya secara pribadi harus istiqomah memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi dari awal kami komitmen, saya komitmen, partai saya komitmen bahwa kita berada di garis tengah, kita berada di garis kepentingan masyarakat. Apa yang baik dari pemerintah daerah, kita akan perjuangkan, kita bantu, kita siap mensupport. Tapi kalau kita merasa ada yang kurang dari kebijakan pemerintah daerah, yang dalam hal ini kurang untuk masyarakat, ya kita akan mengkritisi.